Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Setelah hmm, jeda kompetisi selama hampir lebih dari sepekan ya, karena ada agenda kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia, makanya ada jeda Liga 1 dan sekarang Liga 1 is back memasuki pekan ke-16 atau pekan kedua terakhir untuk putaran pertama musim 2023-2024. Nah, sebagai laga pembuka untuk pekan ke-16 Liga 1 akan mempertemukan duel klasik antara PSM Makassar menghadapi Arema FC. Pertandingan akan berlangsung tentunya hari ini Jumat 20 Oktober 2023. Kick off-nya nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Tentu ini menjadi duel yang akan berlangsung sengit ya, karena kedua tim sedang dalam upaya untuk terhindar dari degradasi, di mana kita ketahui PSM Makassar sebagai tuan rumah nantinya ini laga ini saat ini berada di posisi ke-13 klasemen dengan 18 poin, sementara itu Arema FC berada di posisi ke-16 saat ini. Artinya Arema ada di posisi teratas untuk zona degradasi dengan 13 poin. Jika Arema bisa memenangkan pertandingan ini mendapat tambahan 3 poin, maka besar peluang mereka keluar dari zona degradasi. Hanya saja tentu PSM sebagai tuan rumah tak ingin lagi menelan kekalahan. Sebagai gambaran, Tribuners, kita mengingatkan kembali bahwa PSM dalam 5 laga terakhir mengalami kekalahan secara beruntun. 5 kekalahan ini terjadi di kompetisi Liga 1 maupun di turnamen AFC Cup. Laga terakhir sebelum libur jeda kompetisi, PSM takluk 0-2 menghadapi Madura United di Stadion B.J. Habibie pada pekan ke-15 tentunya. Sebelumnya itu PSM kalah telak 0-5 dari Sabah FC di AFC Cup saat bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Tentu ini sesuatu hal yang sangat membuat PSM tengah terpuruk, artinya kehilangan spirit sebagai tim juara bertahan musim lalu. PSM saat ini harus pontang-panting. Penampilan dari skuad asuhan Tapares ini tidak menunjukkan performa stabil seperti halnya musim lalu, apalagi kabar terakhirnya PSM dipastikan lagi tak memiliki sosok William Pluim, karena William Pluim sebagai kapten PSM dalam beberapa musim terakhir sudah hengkang dan deal gabung dengan Borneo FC. Ini memang sesuatu hal yang cukup menyulitkan ya PSM Makassar, apalagi di tengah badai cedera juga, absennya beberapa pemain, belum lagi persoalan-persoalan yang lain. Namun di pekan ke-16 ini para pemain PSM, pelatih PSM dan supporter PSM akan bersatu padu untuk inilah momen mereka untuk kembali bangkit dari keterpurukan. Maka dari itu di laga pekan ke-16 sebagai laga terakhir kandang di putaran pertama untuk PSM di Liga 1 ini, mereka akan mengoptimalkan permainan mereka demi hasil 3 poin. Nah, hanya saja Tribuners, PSM Makassar maupun Arema FC di laga ini memiliki permasalahan yang sama. Apa itu?
Permasalahannya adalah krisis pemain. Ada beberapa pemain pilar utama dari kedua tim ini harus absen. Di PSM Makassar, di lini depan, kita mulai dari lini depan ya, Everton Nascimento dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Mendapat kartu kuning keempat saat menghadapi Madura United membuat Everton harus absen di laga ini. Kemudian Kenson Ambo, top skor sementara dari PSM dengan 7 gol juga harus absen, harus menepi karena cedera. Yakob Sayuri juga belum bisa dimainkan akibat cedera juga. Lalu Erwin Gutawa, bek andalan dari PSM Makassar, juga masih harus menepi. Siapa lagi ya? Terus Erwin Gutawa tadi sudah ya. Terus kita beralih ke Arema FC. Arema ada 6 pemain inti mereka yang kemungkinan akan absen, termasuk diantaranya itu Dian Alfarisi, Dendi harus absen juga, dan Ripat Marasambesi juga harus absen. Jadi ya kedua pelatih dari kedua kesebelasan ini akan memainkan pemain-pemain yang sepertinya kurang komplit, namun mau tidak mau mereka harus bermain dengan keterbatasan untuk meraih hasil maksimal. Dan oleh itu di layar Tribunars juga sudah kita tampilkan prediksi pemain dari kedua tim dengan gambaran tadi bahwa ada beberapa pilar utama dari kedua tim ini yang harus absen. Kita ke Arema FC dulu. Di sebelah kanan pelatih mereka Fernando Valente, ini pelatih yang baru juga didatangkan, baru menukangi Arema dalam beberapa pertandingan terakhir. Hanya saja ada grafik yang cukup baik yang ditunjukkan oleh Fernando Valente setelah ditunjuk sebagai pelatih Arema FC. Dengan mengandalkan skema 4-4-2, Valente ini pelatih asal Portugal, sama dengan pelatih PSM Bernardo Tavares. Bahkan keduanya saling mengenal atau cukup akrab, akan bersahabat kabarnya begitu. Nah, di posisi penjaga gawang Arema FC akan mengandalkan kiper asing, kiper ASEAN ini. Ada Julian, lalu posisi 2 stopper Charles dan Bagas Adi, kemudian 2 fullback kanan ada Ahmad Figo dan Syarif. Di sebelah kiri 2 gelandang tengah ada Icaka Diarra bersama dengan Haryono. Dan 2 gelandang sayap mereka ada Arkam Fikri dan Lucero, dan tentunya 2 duet penyerang Arema FC ada Gustavo Almeida dan Loco Lima. Gustavo Almeida saat ini berstatus sebagai top skor sementara Liga 1 dengan 11 golnya. Dia akan menjadi pemain yang tentu paling mengancam untuk barisan pertahanan PSM Makassar. Apalagi kita tahu PSM mengalami sedikit masalah di lini belakang mereka dalam beberapa pertandingan terakhir. Lalu kita beralih ke skuad PSM Makassar. Tavares dengan skema andalannya 3-5-2. Di posisi penjaga gawang Reza Arya Pratama. Reza dalam beberapa pertandingan terakhir harus banyak kebobolannya. Banyak yang berpikir bahwa Reza mengalami penurunan performa karena hengkangnya sang pelatih kiper PSM Alan Hafiludin yang memilih untuk beristirahat dengan alasan keluarga. Makanya itu Reza dianggap sedikit menurun kualitasnya. Hanya saja ini sebuah pembuktian tentu untuk Reza bahwa tanpa Alan Hafiludin sebagai pendampingnya, sebagai pelatihnya, dia bisa kembali pada top performnya. Kemudian 3 back, Yuran Fernandes akan masih menjadi andalan, Saprudin Tahar
dan Yance Sayuri kemungkinan akan kembali dimainkan meskipun masih pelatih PSM Tavares menyebut beberapa pemain termasuk Yance belum pulih total dari cederanya. Hanya saja karena keterbatasan pemain, ya kita memprediksi Yance Sayuri akan dimainkan sebagai starter di laga ini. Lalu dua gelandang bertahan ada Akbar Tanjung dan Ananda Rehan ditopang oleh M. Arpan sebagai gelandang serang termasuk gelandang box to box. M. Arpan akan mengisi posisi dari Kenzo Nambu. Biasanya Kenzo Nambu yang mengisi posisi ini, tapi karena Kenzo harus absen akibat cedera, maka posisi itu akan diambil alih oleh M. Arpan. Meskipun PSM masih memiliki beberapa nama gelandang yang punya tipikal gelandang kreatif ya, gelandang serang itu seperti masih ada Rashid Bakri misalnya. Hanya saja Tavares lebih banyak mempercayakan posisi ini untuk Emma Arpan ketika Kenzo Nambu tidak bisa dimainkan. Lalu dua gelandang sayap, pemain muda Saiki Ashraf, pemain timnas, dan Rizky Eka yang akan menopang duet striker ini. Tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa Everton Nascimento harus absen. Donald bisa juga harus absen karena cedera. Maka dari itu pilihannya sangat tipis bagi PSM Makassar di posisi striker. Hanya ada Adilson Silva dan Andi Harjito. Masih ada satu sebenarnya, masih ada Ricky Pratama striker. Jadi hanya PSM kini hanya memiliki 3 striker yang siap dimainkan, dan 2 diantaranya adalah pemain muda yakni Andi Harjito dan Ricky Pratama. Adilson Silva striker asing yang penampilannya sejauh ini masih di bawah dari ekspektasi, di bawah harapan dari para supporter PSM Makassar, karena hingga pekan ke 15 Adilson belum juga mencetak 1 gol pun untuk PSM Makassar, khususnya di Liga 1 ya. Di FC Cup dia sudah mencetak 2 gol. Ya, dilihat dari komposisi kedua tim, tentu ini kedua pelatih harus betul-betul memanfaatkan ketersediaan amunisi yang ada. Namun saat jumpa pers terakhir, Tavares mengatakan bahwa semua pemain siap menampilkan permainan terbaiknya untuk memberikan hasil terbaik dan memutus rekor buruk mereka. Akbar Tanjung sendiri yang kembali kemungkinan dipercaya menjadi starter menyebut bahwa yang menjadi kelemahan sejauh ini PSM adalah hilangnya konsentrasi mulai dari menit awal hingga menit akhir, selalu kebobolan di menit-menit krusial. Hal itu yang akan mereka coba untuk perbaiki, untuk coba bermain konsisten sejak menit awal. Dan ya memang ini perlu untuk PSM perbaiki, apalagi kita ketahui bersama di 5 laga terakhir PSM itu kalah beruntun. Salah satu faktor utamanya itu selain karena badai cedera juga karena jadwal pertandingannya yang cukup padat. PSM harus menjalani laga away terbang kiri kanan dari Vietnam, kemudian ke Samarinda, lalu ke Semarang, baru kembali ke Makassar, baru ke Bali, ke Bali, baru kembali ke Parepare bermain. Ini artinya PSM butuh tidak punya waktu banyak untuk recovery, sehingga membuat stamina mereka terkuras. Itu terlihat memang dalam beberapa pertandingan, dalam 5 pertandingan tersebut yang dimana PSM mengalami kekalahan beruntun. Dan posisi saat ini dimana skuad asuhan Tavares ini memiliki waktu recovery, memiliki waktu istirahat yang cukup panjang. Ini diharapkan menjadi momentum untuk PSM bisa bangkit kembali. Nah, secara permainan
karena dua pelatih ini asal Portugal, belum tentu memiliki eh, apa ya, kesamaan dalam apa ya, dalam prinsip ya, dalam prinsip permainan. Kita lihat secara skema saja ini sudah berbeda. Fernando Valente mengakui bahwa Tavares adalah salah satu pelatih yang cerdik, pelatih yang selalu pintar membaca situasi dan memiliki kemampuan untuk meramu skuad yang bisa bermain dengan mengandalkan transisi cepat. Itulah yang akan diantisipasi oleh tim Arema sendiri. Tentu transisi yang dilakukan oleh PSM Makassar ini dari bertahan ke menyerang, apalagi kan PSM kita tahu anti ball position, anti penguasaan bola, lebih banyak menunggu lalu melancarkan serangan balik. Itu akan mengandalkan kekuatan dari Zaki Ashraf dan Rizky Eka, tentunya ditopang oleh Yance Sayuri dan Saprudin Tahar untuk bisa bermain memanfaatkan lebar lapangan. Selain itu tentu bola-bola direct pass juga akan menjadi andalan dari PS Makassar. Andalan dari PS Makassar ya, untuk memberikan umpan-umpan jauh ke depan. Ini biasanya ini sangat sering dilakukan ini oleh PSM. Nah, hanya saja Tribuners, di skuad Arema FC itu pemain-pemain yang berada di posisi sayap itu, di posisi plan itu juga pemain-pemain yang memiliki kecepatan dan memiliki apa ya, kekuatan dalam hal duel satu lawan satu. Yang akan menarik kita tunggu adalah duel antara dua pemain muda yang punya kemampuan dan saat ini berstatus atau memiliki label timnas. Nah, di timnas di skuad timnas senior kemarin saat laga kualifikasi Piala Dunia itu ada pemain-pemain muda yang dipanggil oleh Sintayong. Dua diantaranya itu yakni pemain Arema FC, Arkan Fikri, dan juga PSM Makassar ada Zaki Ashraf. Keduanya kemungkinan akan banyak berduel karena secara posisi ini memungkinkan mereka akan saling bertemu ya, saling bertemu karena posisinya adalah gelandang sayap keduanya. Ini Arkan memiliki kecepatan, Zaki Ashraf juga memiliki kecepatan. Visi bermain dari Arkan Fikri cukup baik bersama dengan timnas. Zaki Ashraf pun demikian. Maka duel ini akan menjadi tontonan yang menarik yang akan ditunggu, dan ini juga akan menjadi salah satu faktor kunci kemenangan dari kedua tim. Siapa yang bisa memenangkan duel ini, dialah yang kemungkinan akan bisa memenangkan pertandingan. Selain itu tentu duel yang akan ditunggu yakni duel dari Yance Yuran Fernandes menghadapi sang striker top skor sementara Liga 1 Gustavo Almeida. Nah, Yuran Fernandes memiliki pembacaan bola yang baik, postur tubuh yang baik, sangat sulit dikalahkan jika harus berhadapan 1-1, meskipun dalam beberapa pertandingan terakhir Yuran Fernandes nampaknya bukan dalam posisi performa menurun, tidak, tapi dia selalu keluar dari posisinya, artinya membantu lini serang PSM Makassar, selalu mencoba untuk naik karena dia melihat bahwa PSM ini mengalami masalah di lini serang, maka Yuran itu kerap meninggalkan posnya di lini belakang. Ini sering menjadi blunder dan akhirnya berbuah gol untuk tim lawan PSM Makassar. Nah, menghadapi Arema FC, harapannya Yuran bisa kembali ke
performa terbaiknya, kembali mempercayakan pemain-pemain depan bahwa pemain lain bisa mencetak gol, bisa membuka peluang-peluang serangan untuk bisa mencetak gol, dan Joran Fernandes harus fokus untuk mengawal ini pertahanan karena yang dilawan adalah Gustavo Almeida, striker top skor saat ini 11 gol, dan Gustavo ini adalah tipikal striker nomor 9, striker konservatif yang sangat licin ketika berada di dalam kotak penalti. Hanya 1-2 kali sentuhan Gustavo bisa mencetak gol, dan itu terjadi dalam beberapa pertandingan sebelumnya yang dilakoni Arema FC. Gustavo Almeida bisa mencetak gol. Nah, itu dia duel-duel yang akan terjadi. Secara head to head kedua tim nyaris seimbang tentu, dan secara posisi di klasemen juga ini kan PSM dengan Arema hanya terpaut 5 poin. Di posisi PSM di posisi ke 13 saat ini, sementara Arema di posisi 16, PSM 18 poin, Arema 13 poin, tepat 5 poin. Jadi nyaris sama ya posisinya, jadi perolehan poinnya nyaris sama. Makanya ini kalau prediksi kami skor tidak akan jomplang, artinya tidak ada kemenangan besar dari Arema FC maupun dari PSM Makassar di pertandingan ini. Prediksi kami PSM akan bangkit, akan memenangkan pertandingan ini, namun skornya tidak akan lebar, tidak akan menang besar menghadapi Arema FC, terkecuali ya ada hal-hal lain yang kita belum ketahui, bahwa mungkin ada motivasi berkali-kali lipat yang akan didapatkan oleh PSM Makassar pada pertandingan ini demi bisa memenangkan pertandingan. Dan kabar terbarunya, sepanjang Liga 1 musim ini hingga pekan ke-16, laga kandang PSM Makassar itu sepi penonton, sepi dukungan supporter. Ada berbagai persoalan, selain karena menurunnya performa PSM, juga karena tiket penjualan laga kandang dianggap tidak terjangkau, maka manajemen PSM bersepakat untuk menurunkan harga tiket. Ini untuk bisa kembali memacu para supporter, kembali memerahkan, memenuhi Stadion B.J. Habibie. Dan informasi terakhir, Tribun Selatan, Tribun Timur itu sudah full bucket, artinya sudah laku habis. Dan ini sebuah kabar yang baik, apalagi Tapares di jumpa pers terakhirnya mengatakan bahwa mereka, para pemain dari PSM ini membutuhkan semangat yang bergelora dari para supporter. Itu yang hilang saat ini, sehingga pemain begitu kesulitan, seolah berjuang sendiri untuk bisa memenangkan pertandingan. Dan inilah saatnya PSM untuk bangkit di laga pekan ke-16 Liga 1 saat menghadapi Arema FC. Untuk prediksi skor, silakan Tribuners yang memprediksi sendiri, tulis di kolom komentar. Kita tunggu hasil akhirnya bagaimana. Intinya adalah semoga pertandingan berjalan dengan baik, berjalan dengan adil, wasit memimpin laga dengan baik juga, pemain bermain dengan sportif, dan semuanya berjalan dengan baik demi kemajuan sepak bola tanah air. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Setelah jeda kompetisi selama hampir lebih dari sepekan ya, karena ada agenda kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh Timnas Indonesia, makanya ada jeda Liga 1, dan sekarang Liga 1 is back, memasuki pekan ke-16 atau pekan kedua terakhir untuk putaran pertama musim 2023-2024. Nah, sebagai laga pembuka untuk pekan ke-16 Liga 1 akan mempertemukan duel klasik
antara PSM Makassar menghadapi Arema FC. Pertandingan akan berlangsung tentunya hari ini Jumat 20 Oktober 2023. Kick off-nya nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Tentu ini menjadi duel yang akan berlangsung sengit ya, karena kedua tim sedang dalam upaya untuk terhindar dari degradasi, di mana kita ketahui PSM Makassar sebagai tuan rumah nantinya ini laga ini saat ini berada di posisi ke-13 klasemen dengan 18 poin. Sementara itu Arema FC berada di posisi ke-16 saat ini. Artinya Arema ada di posisi teratas untuk zona degradasi dengan 13 poin. Jika Arema bisa memenangkan pertandingan ini mendapat tambahan 3 poin, maka besar peluang mereka keluar dari zona degradasi. Hanya saja tentu PSM sebagai tuan rumah tak ingin lagi menelan kekalahan. Sebagai gambaran, Tribuners, kita mengingatkan kembali bahwa PSM dalam 5 laga terakhir mengalami kekalahan secara beruntun. 5 kekalahan ini terjadi di kompetisi Liga 1 maupun di turnamen AFC Cup. Laga terakhir sebelum libur jeda kompetisi, PSM takluk 0-2 menghadapi Madura United di Stadion B.J. Habibie pada pekan ke-15 tentunya. Sebelumnya itu PSM kalah telak 0-5 dari Sabah FC di AFC Cup saat bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Tentu ini sesuatu hal yang sangat membuat PSM tengah terpuruk, artinya kehilangan spirit sebagai tim juara bertahan musim lalu. PSM saat ini harus pontang-panting. Penampilan dari skuad asuhan Tapares ini tidak menunjukkan performa stabil seperti halnya musim lalu, apalagi kabar terakhirnya PSM dipastikan lagi tak memiliki sosok William Pluim, karena William Pluim sebagai kapten PSM dalam beberapa musim terakhir sudah hengkang dan deal gabung dengan Borneo FC. Ini memang sesuatu hal yang cukup menyulitkan ya PSM Makassar, apalagi di tengah badai cedera juga, absennya beberapa pemain, belum lagi persoalan-persoalan yang lain. Namun di pekan ke-16 ini para pemain PSM, pelatih PSM dan supporter PSM akan bersatu padu untuk inilah momen mereka untuk kembali bangkit dari keterpurukan. Maka dari itu di laga pekan ke-16 sebagai laga terakhir kandang di putaran pertama untuk PSM di Liga 1 ini, mereka akan mengoptimalkan permainan mereka demi hasil 3 poin. Nah, hanya saja Tribuners, PSM Makassar maupun Arema FC di laga ini memiliki permasalahan yang sama. Apa itu? Permasalahannya adalah krisis pemain. Ada beberapa pemain pilar utama dari kedua tim ini harus absen. Di PSM Makassar, di lini depan, kita mulai dari lini depannya, Everton Nascimento dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Mendapat kartu kuning keempat saat menghadapi Madura United membuat Everton harus absen di laga ini. Kemudian Kenson Ambu, top skor sementara dari PSM dengan 7 gol juga harus absen, harus menepi karena cedera. Yakob Sayuri juga belum bisa dimainkan akibat cedera juga. Lalu
Erwin Gutawa, bek andalan dari PSM Makassar, juga masih harus menepi. Siapa lagi ya? Terus Erwin Gutawa tadi sudah ya. Terus kita beralih ke Arema FC. Arema ada 6 pemain inti mereka yang kemungkinan akan absen, termasuk diantaranya itu John Alvarisi, Denik, Dendi harus absen juga, dan Ripat Marasambesi juga harus absen. Jadi ya kedua pelatih dari kedua kesebelasan ini akan memainkan pemain-pemain yang sepertinya kurang komplit, namun mau tidak mau mereka harus bermain dengan keterbatasan untuk meraih hasil maksimal. Dan oleh itu di layar Tribunars juga sudah kita tampilkan prediksi pemain dari kedua tim dengan gambaran tadi bahwa ada beberapa pilar utama dari kedua tim ini yang harus absen. Kita ke Arema FC dulu. Di sebelah kanan pelatih mereka Fernando Valente, ini pelatih yang baru juga didatangkan, baru menukangi Arema dalam beberapa pertandingan terakhir. Hanya saja ada grafik yang cukup baik yang ditunjukkan oleh Fernando Valente setelah ditunjuk sebagai pelatih Arema FC. Dengan mengandalkan skema 4-4-2, Valente ini pelatih asal Portugal, sama dengan pelatih PSM Bernardo Tavares. Bahkan keduanya saling mengenal atau cukup akrab, bahkan bersahabat kabarnya begitu. Nah, di posisi penjaga gawang Arema FC akan mengandalkan kiper asing, kiper ASEAN ini. Ada Julian, lalu posisi 2 stopper Charles dan Bagas Adi, kemudian 2 fullback kanan ada Ahmad Figo dan Syarif. Di sebelah kiri 2 gelandang tengah ada Icaka Diarra bersama dengan Haryono. Dan 2 gelandang sayap mereka ada Arkan Fikri dan Lucero, dan tentunya 2 duet penyerang Arema FC ada Gustavo Almeida dan Loco Lingo. Gustavo Almeida saat ini berstatus sebagai top skor sementara Liga 1 dengan 11 golnya. Dia akan menjadi pemain yang tentu paling mengancam untuk barisan pertahanan PSM Makassar. Apalagi kita tahu PSM mengalami sedikit masalah di lini belakang mereka dalam beberapa pertandingan terakhir ini. Lalu kita beralih ke skuad PSM Makassar. Tavares dengan skema andalannya 3-5-2. Di posisi penjaga gawang Reza Arya Pratama. Reza dalam beberapa pertandingan terakhir harus banyak kebobolannya. Banyak yang berpikir bahwa Reza mengalami penurunan performa karena hengkangnya sang pelatih kiper PSM Alan Hafiludin yang memilih untuk beristirahat dengan alasan keluarga. Makanya itu Reza dianggap sedikit menurun kualitasnya. Hanya saja ini sebuah pembuktian tentu untuk Reza bahwa tanpa Alan Hafiludin sebagai pendampingnya, sebagai pelatihnya, dia bisa kembali pada top performnya. Kemudian 3 back, Yoran Fernandes akan masih menjadi andalan, Saprudin Tahar dan Yance Sayuri kemungkinan akan kembali dimainkan meskipun masih pelatih PSM Tavares menyebut beberapa pemain termasuk Yance belum pulih total dari cederanya. Hanya saja karena keterbatasan pemain, ya kita memprediksi Yance Sayuri akan dimainkan sebagai starter di laga ini. Lalu 2 gelandang bertahan ada Akbar Tanjung dan Ananda Rehan, ditopang oleh M. Arpan sebagai gelandang serang termasuk gelandang box to box. M. Arpan akan mengisi posisi dari Ken Sonambu. Biasanya Ken Sonambu yang mengisi posisi ini,
Tapi karena Kenso harus absen akibat cedera, maka posisi itu akan diambil alih oleh Arpan. Meskipun PSM masih memiliki beberapa nama gelandang yang punya tipikal gelandang kreatif ya, gelandang serang itu seperti masih ada Rashid Bakri misalnya. Hanya saja Tapares lebih banyak mempercayakan posisi ini untuk Emma Arpan ketika Kenzo Nambu tidak bisa dimainkan. Lalu dua gelandang sayap, pemain muda Saki Asraf, pemain timnas, dan Rizky Eka yang akan menopang duet striker ini. Tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa Everton Nascimento harus absen. Donald bisa juga harus absen karena cedera, maka dari itu pilihannya sangat tipis bagi PSM Makassar di posisi striker. Hanya ada Adilson Silva dan Andi Harjito. Masih ada satu sebenarnya, masih ada Ricky Pratama striker. Jadi hanya PSM kini hanya memiliki 3 striker yang siap dimainkan. Dan 2 diantaranya adalah pemain muda yakni Andi Harjito dan Ricky Pratama. Adilson Silva striker asing yang penampilannya sejauh ini masih di bawah dari ekspektasi, di bawah harapan dari para supporter PSM Makassar, karena hingga pekan ke 15 Adilson belum juga mencetak 1 gol pun untuk PSM Makassar, khususnya di Liga 1 ya. Di FC Cup dia sudah mencetak 2 gol. Ya, dilihat dari komposisi kedua tim, tentu ini kedua pelatih harus betul-betul memanfaatkan memanfaatkan ketersediaan amunisi yang ada. Namun saat jumpa pers terakhir, Tapares mengatakan bahwa semua pemain siap menampilkan permainan terbaiknya untuk memberikan hasil terbaik dan memutus rekor buruk mereka. Akbar Tanjung sendiri yang kembali kemungkinan dipercaya menjadi starter menyebut bahwa yang menjadi kelemahan sejauh ini PSM adalah hilangnya konsentrasi mulai dari menit awal hingga menit akhir, selalu kebobolan di menit-menit krusial. Hal itu yang akan mereka coba untuk perbaiki, untuk coba bermain konsisten sejak menit awal. Dan ya memang ini perlu untuk PSM perbaiki, apalagi kita ketahui bersama di 5 laga terakhir PSM itu kalah beruntun. Salah satu faktor utamanya itu selain karena badai cedera juga karena jadwal pertandingannya yang cukup padat. PSM harus menjalani laga away terbang kiri kanan dari Vietnam, kemudian ke Samarinda, lalu ke Semarang, baru kembali ke Makassar, baru ke Bali, ke Bali, baru kembali ke Parepare bermain. Ini artinya PSM butuh tidak punya waktu banyak untuk recovery, sehingga membuat stamina mereka terkuras. Itu terlihat memang dalam beberapa pertandingan. Dalam 5 pertandingan tersebut yang dimana PSM mengalami kekalahan beruntun. Dan posisi saat ini dimana skuad asuhan Tapares ini memiliki waktu recovery, memiliki waktu istirahat yang cukup panjang. Ini diharapkan menjadi momentum untuk PSM bisa bangkit kembali. Nah, secara permainan, karena 2 pelatih ini asal Portugal, belum tentu memiliki kesamaan dalam dalam prinsip permainan. Kita lihat secara skema saja ini sudah berbeda. Fernando Valente mengakui bahwa Tapares adalah salah satu pelatih yang cerdik, pelatih yang selalu pintar membaca situasi dan memiliki kemampuan untuk meramu skuad yang bisa bermain dengan mengandalkan transisi cepat. Itulah yang akan diantisipasi oleh tim Arema sendiri. Tentu transisi yang dilakukan oleh PSM Makassar ini dari
bertahan ke menyerang, apalagi kan PSM kita tahu anti ball position, anti penguasaan bola, lebih banyak menunggu lalu melancarkan serangan balik. Itu akan mengandalkan kekuatan dari Zaki Ashraf dan Rizky Eka, tentunya ditopang oleh Yance Sayuri dan Saprudin Tahar untuk bisa bermain memanfaatkan lebar lapangan. Selain itu tentu bola-bola direct pass juga akan menjadi andalan dari PS Makassar. Andalan dari PS Makassar ya, untuk memberikan umpan-umpan jauh ke depan. Ini biasanya nih sangat sering dilakukan ini oleh PSM. Nah, hanya saja Tribuners, di skuad Arema FC itu pemain-pemain yang berada di posisi sayap, itu di posisi plan, itu juga pemain-pemain yang memiliki kecepatan dan memiliki kekuatan dalam hal duel satu lawan satu. Yang akan menarik kita tunggu adalah duel antara dua pemain muda yang punya kemampuan dan saat ini berstatus atau memiliki label timnas. Nah, di timnas di skuad timnas senior kemarin saat laga kualifikasi Piala Dunia itu ada pemain-pemain muda yang dipanggil oleh Sintayong. Dua diantaranya itu yakni pemain Arema FC, Arkan Fikri, dan juga PS Makassar ada Zaki Ashraf. Keduanya kemungkinan akan banyak berduel karena secara posisi ini memungkinkan mereka akan saling bertemu ya, saling bertemu karena posisinya adalah gelandang sayap keduanya. Ini Arkan memiliki kecepatan, Zaki Ashraf juga memiliki kecepatan. Visi bermain dari Arkan Fikri cukup baik bersama dengan timnas. Zaki Ashraf pun demikian. Maka duel ini akan menjadi tontonan yang menarik yang akan ditunggu, dan ini juga akan menjadi salah satu faktor kunci kemenangan dari kedua tim. Siapa yang bisa memenangkan duel ini, dialah yang kemungkinan akan bisa memenangkan pertandingan. Selain itu tentu duel yang akan ditunggu yakni duel dari Yance Yuran Fernandes menghadapi sang striker top skor sementara Liga 1 Gustavo Almeida. Nah, Yuran Fernandes memiliki pembacaan bola yang baik, postur tubuh yang baik, sangat sulit dikalahkan jika harus berhadapan satu lawan satu. Meskipun dalam beberapa pertandingan terakhir Yuran Fernandes nampaknya bukan dalam posisi performa menurun, tidak, tapi dia selalu keluar dari posisinya, artinya membantu lini serang PSM Makassar, selalu mencoba untuk naik karena dia melihat bahwa PSM ini mengalami masalah di lini serang, maka Yuran itu kerap meninggalkan posnya di lini belakang. Ini sering menjadi blunder dan akhirnya berbuah gol untuk tim lawan PSM Makassar. Nah, menghadapi Arema FC, harapannya Yuran bisa kembali ke performa terbaiknya, kembali mempercayakan pemain-pemain depan bahwa pemain lain bisa mencetak gol, bisa membuka peluang-peluang serangan untuk bisa mencetak gol, dan Yuran Fernandes harus fokus untuk mengawal ini pertahanan karena yang dilawan adalah Gustavo Almeida, striker top skor saat ini 11 gol, dan Gustavo ini adalah tipikal striker nomor 9, striker konservatif yang sangat licin ketika berada di dalam kotak penalti. Hanya 1-2 kali sentuhan Gustavo bisa mencetak gol, dan itu terjadi dalam beberapa pertandingan sebelumnya yang
lakoni Arema FC, Gustavo Almeida bisa mencetak gol. Nah, itu dia duel-duel yang akan terjadi. Secara apa ya, head to head kedua tim nyaris seimbang tentu, dan secara posisi di klasemen juga ini kan PSM dengan Arema hanya terpaut 5 poin. Di posisi PSM di posisi ke 13 saat ini, sementara Arema di posisi 16, PSM 18 poin, Arema 13 poin, tepat 5 poin. Jadi nyaris sama ya posisinya. Jadi perolehan poinnya nyaris sama. Makanya ini kalau prediksinya, prediksi kami skor tidak akan jomplang, artinya tidak ada kemenangan besar dari Arema FC maupun dari PSM Makassar di pertandingan ini. Prediksi kami PSM akan bangkit, akan memenangkan pertandingan ini, namun skornya tidak akan lebar, tidak akan menang besar menghadapi Arema FC. Terkecuali ya ada hal-hal lain yang kita belum ketahui, bahwa mungkin ada motivasi berkali-kali lipat yang akan didapatkan oleh PSM Makassar pada pertandingan ini demi bisa memenangkan pertandingan. Dan kabar terbarunya, sepanjang Liga 1 musim ini hingga pekan ke-16, laga kandang PSM Makassar itu sepi penonton, sepi dukungan supporter. Ada berbagai persoalan, selain karena menurunnya performa PSM, juga karena tiket penjualan laga kandang dianggap tidak terjangkau, maka manajemen PSM bersepakat untuk menurunkan harga tiket. Ini untuk bisa kembali memacu para supporter kembali memerahkan, memenuhi Stadion B.J. Habibie. Dan informasi terakhir, Tribun Selatan, Tribun Timur itu sudah full bucket, artinya sudah laku habis. Dan ini sebuah kabar yang baik, apalagi Tapares di jumpa pers terakhirnya mengatakan bahwa mereka, para pemain dari PSM ini membutuhkan semangat yang bergelora dari para supporter. Itu yang hilang saat ini, sehingga pemain begitu kesulitan, seolah berjuang sendiri untuk bisa memenangkan pertandingan. Dan inilah saatnya PSM untuk bangkit di laga pekan ke-16 Liga 1 saat menghadapi Arema FC. Untuk prediksi skor, silakan Tribuners yang memprediksi sendiri, tulis di kolom komentar. Kita tunggu hasil akhirnya bagaimana. Intinya adalah semoga pertandingan berjalan dengan baik, berjalan dengan adil, wasit memimpin laga dengan baik juga, pemain bermain dengan sportif, dan semuanya berjalan dengan baik demi kemajuan sepak bola tanah air. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll still be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll still be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times.